Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa untuk klik link di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe ya. Pandemi COVID-19 masih memberikan efek domino bagi perekonomian tanah air. Meski demikian, pemerintah nampaknya akan mulai menghapus subsidi upah untuk para pekerja, yaitu adalah subsidi gaji bagi mereka yang bergaji di bawah 5 juta rupiah. Nah, apa alasannya dan lantas bantuan sosial apa saja yang masih tersisa di tahun 2021 ini? Kita akan simak selengkapnya dalam Stimulus Pekerja Makin Irit, subsidi gaji di stop. Nah, di tengah pandemi yang terus memberikan dampak negatif bagi perekonomian tanah air, pemerintah rupanya memutuskan ya untuk tidak mengalokasikan dana bantuan subsidi upah ataupun juga BSU kepada pekerja dengan gaji di bawah 5 juta rupiah pada APBN tahun 2021. Nah, dengan kata lain adalah bantuan senilai 2,4 juta rupiah yang ditransfer sebesar 600 ribu rupiah per bulan untuk pekerja dengan gaji di bawah 5 juta rupiah ini akan dihentikan. Nah, sebelumnya bantuan ini diberikan sejak Agustus hingga Desember 2020 lalu sebagai upaya pemerintah untuk mendongkrak perekonomian masyarakat di masa pandemi COVID-19. Dan sejauh ini Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia menyatakan sementara ini adalah di APBN 2021 belum atau tidak dialokasikan, dan nanti kami akan lihat ya seperti apa kondisi ekonomi berikutnya. Ini adalah pernyataan dari Ida Fauzia yang artinya adalah masih akan dilihat nih lebih lanjut lagi apakah memang subsidi ini akan benar-benar dihentikan ataupun juga tidak. Nah, kemudian pertanyaannya adalah apa nih yang menjadi alasan bantuan subsidi ini dicabut? Rupanya sejauh ini pemerintah masih terus berupaya ya untuk memitigasi dampak pandemi bagi angkatan kerja, di mana sementara ini bantuan pun akan terus diberikan melalui kartu prakerja dan mendorong program padat karya di berbagai kementerian dan juga lembaga. Selain itu, pemerintah juga akan lebih fokus pada peningkatan daya saing melalui skilling dan juga upskilling, sehingga untuk program dari subsidi upah ini akan ditinjau lebih lanjut lagi urgensinya seperti apa, dan kini masih dalam tahap diskusi di Komite Pemulihan Ekonomi Nasional ataupun juga PEN. Nah, kita lihat di slide yang selanjutnya. Sejauh ini, penyaluran bantuan subsidi upah ataupun juga BSU di tahun lalu pun sebetulnya masih belum mencapai 100% ya. Jadi di mana adalah untuk termin 1 yaitu adalah dari periode Agustus hingga Oktober 2020 yang baru tersalurkan. Ini adalah ke 12,29 juta penerima, atau kalau kita persentasekan ini adalah sekitar 99,11%. Dan untuk termin yang kedua yaitu adalah periode dari November hingga Desember 2020 yang baru tersalurkan ini adalah ke 12,24 juta penerima ataupun juga baru 98,71% begitu ya. Dengan jumlah ini artinya adalah pemerintah masih belum mencairkan BSU kepada 270.489 penerima. Atau kalau misalnya dirupiahkan begitu kira-kira berapa nih total anggarannya adalah 324 miliar rupiah yang belum tersalurkan. Yang ada pun juga kendala begitu dalam penyaluran aturan ini adalah data pekerja yang pertama tidak valid begitu ya, kemudian yang kedua adalah ditemukannya rekening ganda dan rekening penerima bantuan yang telah ditutup oleh pemiliknya, sehingga akhirnya bantuan ini tidak bisa sampai ke yang membutuhkan. Nah, sementara total anggaran yang telah dikucurkan ini telah mencapai angka 29,44 triliun rupiah atau sekitar 98,91% dari targetnya adalah sebesar 29,76 triliun rupiah. Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, seperti kita ketahui adalah pandemi COVID-19 ini telah mengerek jumlah pengangguran di tanah air. Oleh sebab itu artinya adalah dibutuhkan nih ya program-program dari pemerintah untuk membantu para pekerja yang kehilangan pekerjaannya di masa pandemi ini. Jadi pemerintah pun menyebutkan bahwa program kartu prakerja ini masih akan berlanjut hingga saat ini, dan meskipun hingga saat ini dari manajemen pelaksanaan belum membuka ya pendaftaran gelombang ke-12 untuk kartu prakerja. Kemudian di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani pun menyebutkan ada beberapa program perlindungan sosial yang masih akan dilanjutkan hingga tahun ini. Adapun pemerintah ini telah menyiapkan anggaran sebesar 150,96 triliun rupiah
untuk memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat yang terdampak pandemi di tahun 2021 ini, di mana sejauh ini program bantuan sosial untuk tahun ini adalah yang akan berlanjut. Ini kita lihat di sini, ada kartu sembako, ada program keluarga harapan, ada bantuan sosial secara tunai begitu, kemudian ada juga kartu prakerja, ada bantuan langsung tunai desa, ada tenaga kesehatan, insentif begitu ya, ada juga insentif usaha dan juga bantuan modal kerja bagi UMKM. Nah, ini adalah program-program yang diberikan oleh pemerintah untuk tahun ini, di mana bantuan ini memiliki target penerima, nominal, dan juga jangka waktu yang masing-masing ini berbeda. Nah, tentu dicabutnya subsidi bantuan upah ataupun juga BSU bagi pekerja di bawah gaji 5 juta ini memicu berbagai tanggapan ya dari berbagai pihak. Nah, kita lihat di sini dari Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ataupun juga KSPI, Said Iqbal ini menyatakan ya, jadi dia mendesak nih Presiden Joko Widodo untuk melanjutkan program subsidi dari gaji ini begitu ya. Jadi Said ini menyatakan bantuan ini belum sebelumnya sangat membantu daya beli masyarakat ataupun juga daya beli buruh di tengah pandemi COVID-19. Bahkan ia sebetulnya berharap ya agar bantuan ini bisa diperluas lagi, tidak hanya kepada para buruh yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan saja, tapi juga menjangkau ke buruh-buruh lainnya yang sampai saat ini masih belum menerima. Nah, sementara di sisi lain dari hasil wawancara dengan CNBC Indonesia disebutkan adalah dengan sejumlah tokoh pengusaha, disebutkan bahwa subsidi yang diberikan oleh pemerintah saat ini sudah terlalu banyak sehingga akhirnya dikhawatirkan bisa menjadi beban tersendiri bagi pemerintah, dan para pengusaha pun meminta ya agar pemerintah ini lebih memprioritaskan sektor kesehatan terlebih dahulu, baru kemudian nanti perekonomian akan mengikuti.